Hai semua, selamat pagi dan kembali lagi di channel Arewan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah selalu stay tune di channel ini ya. Dan teman-teman buat yang baru join atau baru nonton video ini, channel ini adalah channel yang membahas banyak sekali hal tentang program kartu prakerja dan informasi bermanfaat lainnya. Teman-teman bisa cek playlistnya di beranda saya seperti ini. Jadi akan banyak informasi penting dan juga di sini pun kita akan membahas banyak sekali baik diskusi, tanya jawab dan juga informasi penting lainnya. Jadi buat yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe. Dan thank you banget buat yang udah subscribe ya. Dan teman-teman, pada video kali ini saya akan bahas mengenai gelombang 4 teman-teman. Jadi pagi ini teman saya dia baru ngechat saya, Gus, kok udah nggak bisa daftar ya? Setelah saya cek di screenshot, ternyata dia udah nggak bisa daftar teman-teman. Jadi udah nggak ada lagi pilihan untuk gabung gelombang 4. Terus udah wanti-wanti dia untuk daftar di awal, tapi dia bilang dia sebelumnya nggak bisa ngisi karena ngeblank. Akhirnya saya coba pagi ini dia restart handphonenya segala macam baru bisa masuk, tapi sayangnya sudah nggak bisa untuk gabung gelombang. Dan selain itu pun saya akan bahas mengenai kapan pengumuman gelombang 4, kemudian bagaimanakah kabar terbaru status yang dicabut teman-teman. Dan berikutnya juga bagaimana kabar dengan insentif tahap 4. Dan pagi ini pun dengan sekali coba teman-teman, serius 1 kali coba, saya langsung bisa tersambung dengan CS Prakerja dan bantu teman-teman membuatkan laporan. Tapi untuk bagian laporan saya tidak akan sambungkan, saya tidak akan munculkan biar nggak terpanjang videonya teman-teman. Jadi, ini dia telepon saya dengan CS Prakerja hari ini tanggal 12 Agustus 2020 jam 8.30 pagi. Oke, ini dia. Dan kartu prakerja, selamat pagi dan saya bisa bantu. Halo, selamat pagi Mbak Caca. Iya, dengan siapa saya berbicara? Saya dengan Agus, Mbak. Bapak Agus ya? Iya. Perihal apa Bapak Agus? Saya mau nanya beberapa hal sih, Mbak. Yang pertama sih untuk gelombang 4 sudah ditutup, Mbak ya, pagi ini ya? Baik, untuk gelombang keempat sendiri ya. Sebagai data penelpon, nomor handphonenya berapa Bapak Agus? Terima kasih untuk informasinya. Bapak Agus, terkait dengan pembukaan gelombang keempat sendiri, memang sudah dibuka, tapi untuk penutupannya per hari ini Bapak. Tapi untuk jamnya kami belum terinfo. Soalnya tadi pagi saya coba daftar, nggak bisa lagi, Mbak ya? Tidak bisa bergabung seperti itu. Iya, sudah kelihatan tidak gelombang gitu, Mbak. Baik, terkait dengan hal itu, untuk terkait hal itu kami belum dapat memastikan, jadi silahkan dicoba kembali ya Bapak. Apabila memang sudah tidak bisa, berarti sudah ditutup seperti itu. Karena memang terinfonya penutupan gelombang keempat itu per tanggal 12 Agustus, tapi untuk jamnya ini tidak terinfo seperti itu. Atau mungkin juga karena mungkin sudah penuh untuk kuotanya, Mbak ya? Ya, untuk hal tersebut kami belum dapat memastikan ya. Oke, Mbak. Lalu yang berikutnya, Mbak, saya mau nanya soal ini juga, Mbak. Bagaimana? Ada yang mau saya tanya lagi, tunggu bentar. Iya, baik. Nah, untuk gini pengumumannya kira-kira kapan, Mbak? Pengumuman yang sudah daftar, Mbak? Untuk pengumuman gelombang keempat sendiri ini belum ada infonya, Bapak. Untuk info itu nanti akan diinfokan melalui Instagram kami, prakerja.go.id maupun melalui akun masing-masing. Jadi tinggal tunggu aja, Mbak ya? Iya, jadi silakan ditunggu saja ya. Tapi kalau tahu estimasinya, kira-kira minggu ini udah ada info nggak ya pengumuman, Mbak ya, di minggu ini ya? Untuk hal tersebut saya belum dapat memastikan ya Bapak Agus, karena memang tidak terinfo, belum ada info terkait pengumumannya. Oke, lalu yang berikutnya juga untuk akun yang dicabut, Mbak. Mbak ada info nggak ya? Terkait akun yang dicabut? Karena lebih dari 30 hari tidak mengikuti pelatihan ya? Iya, benar. Baik, untuk hal tersebut memang ada beberapa itu yang akan diaktifkan kembali, tapi memang terkait dengan hal itu kami belum dapat memastikan seperti itu Bapak Agus. Untuk yang sekarang statusnya dari gagal jadi belum diproses itu udah pasti akan aktif nggak, Mbak ya? Untuk status insentif yang gagal berubah jadi belum diproses akhirnya setelah dia sebelum dicabut. Iya, jadi sebelumnya gagal, setelah gagal itu menjadi belum diproses seperti itu. Benar. Bagaimana? Itu dah, Mbak. Jadi yang kemarinnya gagal karena dia dicabut, terus berubah sekarang jadi belum diproses. Apakah itu sudah berarti mereka akan diaktifkan lagi, Mbak ya? Iya, tapi memang untuk hal tersebut tidak langsung tetap mereka harus mengikuti pelatihan kembali seperti itu ya. Oh, jadi sudah bisa dipastikan kalau yang sebelumnya gagal berubah jadi belum diproses itu ada harapan untuk dia aktif dan dia tinggal membeli pelatihan lagi, Mbak ya? Iya betul, itu kemungkinan masih bisa seperti itu. Nah, tapi masalahnya sekarang ketika mau beli pelatihan tuh masih belum bisa, Mbak, atau emang masih nunggu biar benar-benar aktif dulu, Mbak ya, baru bisa beli pelatihan, Mbak ya? Iya betul, jadi menunggu bisa login.
Login sudah bisa. Login, Sudah ya. bisa. Kemudian sudah ada saldo 1 juta. Setelah itu silahkan dicoba saja untuk mengikuti pelatihan. Apabila belum bisa, silahkan dicoba berkala. Tapi untuk pelatihannya jangan hanya di satu pelatihan. Apabila sebagai contoh Bapak mengikuti pelatihan di sekolahmu, ternyata di sekolahmu itu tidak bisa. Seperti itu ya. Oh, Apabila jadi di sekolahmu tidak bisa. jadi coba juga ke pelatihan lain ya? Untuk mencobanya. Jadi apabila di sekolahmu tidak bisa, Bapak silahkan mencoba menggunakan yang lain. Oh, jadi mungkin kalau tempat lain bisa, Mbak ya? Iya. Oke, jadi ada titik terang, Mbak ya. Tapi masalahnya gini, Mbak, ada teman kita yang dapat SMS langsung dari prakerja, akunnya aktif, tapi ada juga yang nggak dapat. Dan yang nggak dapat nih yang was-was apakah dia beneran aktif atau cuman sementara nanti gagal lagi, nanti lagi dicabut. Makanya dia bingung kan, kasihan sebenarnya. Iya, jadi untuk hal ini silakan ditunggu saja, dan apabila memang sudah bisa login, kemudian saldo pelatihan yang 1 juta sudah ada, itu silahkan Bapak dicoba terus untuk membeli pelatihan seperti itu. Tapi ada case yang dicabut, tapi dia sudah habiskan ininya, Mbak, saldo pelatihannya, Mbak. Bagaimana? Ada case yang dia emang terlambat beli pelatihan dulu banget. Setelah itu dia login, dia bisa beli pelatihan, dia beli yang paket, langsung habis ininya dia. Terus baru insentif tahap satunya cair, sekarang udah nggak bisa beli pelatihan lagi dan dicabut terakhir. Iya, sudah tidak bisa karena memang kan sudah habis Bapak untuk pelatihannya. Tapi insentifnya tuh akan cair nggak yang 3-4 yang sebelumnya gagal, sekarang jadi belum diproses, Mbak? Untuk yang sebelumnya gagal menjadi belum diproses seperti itu. Mm-mm. Itu kami belum dapat memastikan apakah cair atau tidaknya, jadi silahkan ditunggu saja seperti itu. Oke. Lalu untuk insentif tahap 4 sekarang udah sampai mana, Mbak ya? Kok belum ada yang cair lagi, Mbak, setelah tanggal 3 kemarin, Mbak? Baik, untuk insentif sendiri itu saat ini prosesnya dilakukan bertahap, Bapak. Jadi tidak hanya insentif keempat, ada juga insentif yang ketiga. Itu belum diproses karena memang prosesnya kan bertahap. Tapi terkait sistem bertahapnya apakah berdasarkan tanggal, gelombang, atau berdasarkan apanya tidak terinfo. Jadi sebenarnya setiap hari itu ada proses pencairan seperti itu, Bapak Agus. Oh, jadi mungkin sekarang lagi fokus yang tahap 1, 2, 3 yang kemarin problem bermasalah, itu ditamakan dulu, nanti baru yang tahap 4 diproses ya? Kami tidak dapat memastikan karena memang kami tidak terinfo untuk sistem bertahapnya ini berdasarkan tanggal, gelombang, atau berdasarkan pencairan. Tapi tetap prosesnya bertahap seperti itu, Bapak Agus. Oke, Mbak. Iya, ada hal lain Bapak Agus yang dapat dibantu kembali. Untuk yang teman-teman yang dicabut tuh dia perlu buat laporan lagi nggak, Mbak ya? Untuk yang sekarang statusnya tuh jadi belum diproses atau tinggal tunggu aja, Mbak? Silakan ditunggu saja, tapi dipastikan apabila belum mengikuti pelatihan, harus mengikuti pelatihan terlebih dahulu. Apabila tidak mengikuti pelatihan lagi, dalam rentang waktu tertentu akan cabut lagi. Akan hangus kembali seperti itu. Jadi itu caranya, Mbak ya? Iya, jadi silakan apabila sudah diaktifkan kembali mengikuti pelatihan ya, Bapak Agus. Oke, Mbak. Iya, terima kasih telah menghubungi layanan kartu prakerja sama Bapak Agus. Iya, terima kasih, Mbak. Sama-sama. Nah, teman-teman, itu dia jawaban dari CS Prakerja. Kayaknya CS-nya lagi agak sensi ya, tanda kutip ya, tapi nggak apa-apa kok. Jadi jawabannya pun sedikit ada yang bisa saya ambil ininya. Jadi untuk gelombang 4 pun memang tanggal 12 penutupannya, tapi untuk jamnya itu memang nggak ada kepastian, teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang masih bisa gabung, bisa komen di bawah, tapi kalau sama juga tetap nggak bisa komen di bawah. Karena saya nggak tahu, mungkin ini tergantung daerah juga ya. Mungkin kayak saya yang di Bali sudah penuh kuotanya, jadi sudah nggak bisa daftar lagi. Lalu yang di tempat lain mungkin masih slotnya ada yang kosong, jadi bisa daftar. Tapi teman-teman dari berita kemarin pun mereka menginfokan bahwa untuk kuota yang 500.000 itu sudah melampaui batas ya. Jadi yang daftar itu sudah lebih dari 800.000 orang selama 4 hari ke belakang. Jadi emang kayaknya kuotanya sudah penuh, sudah lewat dari kuotanya. Lalu juga untuk pengumuman gelombang 4 itu kapan? Dari CS, dia ini jawabannya aman banget ya, dia nggak berani jawab apa-apa. Tapi yang jelas dari info CS sebelumnya pun mereka mengatakan akan diinfo di minggu ini, teman-teman. Dan itu masuk akal sih. Biasanya pengumuman prakerja itu diinfo 2 maksimal 3 hari setelah penutupan gelombang. Which is sekarang tanggal 12 penutupan, harusnya tanggal 13 besok atau 14. Dan terakhir tanggal 15 baru ada pengumumannya. Kita tunggu ya, teman-teman. Dan teman-teman, pesan saya buat teman-teman yang udah daftar gelombang 4, kalian harus cek rutin dashboard kalian secara berkala. Jangan pernah kalian berharap untuk nunggu SMS atau email yang menyatakan kalian lulus, karena belum tentu semua dapat emailnya teman-teman atau SMS-nya. Jadi contohnya kayak saya pribadi, saya nggak dapat SMS sama sekali waktu kelulusan. Itu karena saya sering cek dashboard dan saya tahu saya lulus dan saya bisa segera membeli pelatihan.
Jadi buat teman-teman nanti yang lulus, mudah-mudahan teman-teman ya, teman-teman langsunglah pilih pelatihan yang menurut teman-teman gampang dan bisa diselesaikan dengan cepat untuk yang pertama. Jadi ini untuk mengamankan insentif kalian, lalu jadwalnya pun akan lebih cepat muncul teman-teman. Ketika kalian sudah menyelesaikan pelatihan, demikian kalian menunda pelatihan dan insentif pun akan tertunda untuk penjadwalannya. Lalu berikutnya untuk akun yang dicabut teman-teman, ada berita baru juga dari CS Prakerja yang mengatakan seharusnya buat teman-teman yang gelombang yang sebelumnya gagal, sekarang belum dipost itu ada kemungkinan memang kalian akan diaktifkan teman-teman. Tapi prosesnya bertahap. Dan input dari CS pun kalian yang sudah sepertinya diaktifkan itu kan harus mencoba membeli pelatihan di platform pelatihan. Jangan mencoba hanya di satu platform pelatihan teman-teman, tapi coba misalkan beli di Skill Academy nggak berhasil, coba di mau belajar apa atau di tempat lain atau di Kemenaker, kemungkinan bisa teman-teman. Jadi kalau sudah bisa membeli pelatihan, kalian dipastikan akunnya itu sudah aktif. Tapi bagi teman-teman yang paketnya sudah habis untuk saldonya karena belian paket, kalian pastikan pelatihan yang kalian beli itu, yang paketan itu semuanya sudah selesai. Kalau belum, segera selesaikan dan make sure sertifikatnya muncul teman-teman. Dan seterusnya itu selesai semuanya. Jadi nggak ada yang terpending atau nggak ada yang aktif untuk pelatihannya. Dan berikutnya buat teman-teman yang dicabut, apakah perlu untuk buat pelaporan? Info dari CS beda-beda ya, tapi yang CS pagi ini bilang itu nggak perlu, tinggal tunggu aja dan cek dashboard kalian dan juga cek Instagramnya Prakerja. Tapi sampai udah dibuat itu belum ada info dari CS Prakerja melalui Instagramnya, jadi kita tunggu aja teman-teman. Dan berikutnya untuk insentif tahap 4 teman-teman, itu kapan akan cair, karena sudah dari tanggal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sudah 9 hari yang tidak ada pencairan teman-teman. Jadi sampai pagi ini pun yang lewat tanggal 9 ke saya itu belum ada keterangan sedang diproses. Jadi kita tunggu aja, tapi mungkin benar teman-teman. Jadi Prakerja pun masih mengurus teman-teman kita yang dicabut untuk direaktif kembali akunnya. Lalu untuk teman-teman yang insentif tahap 1, 2, 3-nya kemarin problem bermasalah, akhirnya bisa upgrade e-wallet, akhirnya bisa sambung rekening lagi, bisa dengan nomor handphone. Ini yang baru sedang diupayakan untuk segera diproses untuk jadwal insentifnya teman-teman. Jadi teman-teman sabar aja, saya tahu kok pasti kita udah benar-benar, apalagi ini anggaplah insentif terakhir ya, harusnya itu kesannya bagus lah, manis, on time, tapi ternyata dunia tidak semanis yang kita kira teman-teman. Jadi sabar, tunggu, dan pastikan sharekan lengkap, dan saya yakin kok, dan saya yakin dan saya harapkan bisa cair segera mungkin di bulan ini teman-teman. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah, atau kalian bisa DM saya di Instagram saya di @aaronagus, dan please kalau bisa follow juga teman-teman ya. Jadi saya akan jawab pertanyaan teman-teman di sana dan juga memberikan solusi buat teman-teman. Dan itu aja. Kalau salah kata saya mohon maaf, semoga video bermanfaat, dan ingat teman-teman silahkan subscribe channel ini agar kalian selalu dapat info update seputar kartu prakerja dan juga info penting lainnya. Jadi itu aja, sampai jumpa lagi di next video. Dadah!